Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in wa jami' awliyaillah wa asfiyaihi wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Sayyid Alwi Muhammad sahib mirbat wal faqih al-muqaddam Thani al-Habib Abdurrahman Muhammad Segaf jadina al-azam Sayyid Abdul Malik bil Alwi azamat khan wa usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa jami' masyayikhina wa walidina wa aslafina salihin wa khususan ila ruh al-imam Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi binati anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yukathir mathubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yafadhuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina wa auladina wa azwajina wa tullabina wa ikhwatina wal muslimina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yahsyuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa binati anna Allah yaftah alaina wa alaikum wa auladina wa azwajina tullabina futuhal arifin wa yufaqihuna wa iyyahum fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yaj'aluna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin al mukhlisin al mukhlasin wa awliya'ihi salihin wa binati anna Allah yaghfiru lana dhunubana kullaha jami'a wa yastur 'uyubana wa yakshif kurubana wa yuslih qulubana wa qawalibana wa aqwalana wa af'alana wa harakatina wa sakanatina wa niyatina wa yaj'aluha khalisan liwajhil karim wa yuslih ahwalana wa ahwalal muslimin wa yuwalli 'alaina khiyarana wa yuwalli 'alaina wa 'alal muslimina khiyarana wa binati anna Allah يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويكرمنا بحج بيته الحرام وزيارة نبيه المكرم والرؤية إلى حبيبه في هذه الليلة وفي كل ليلة في الدنيا قبل الآخرة وبشفاعته يوم القيامة ومجالسته في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا فتنة مع الأحباب على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدونا وأسلافنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa azwaji dzurriyyatih adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Insyaallah karena kita sudah sampai kepada pertengahan daurah kita, pertengahan jalan, seminggu maksudnya, yang dicadangkan, yang kita rencanakan sampai ke Selasa depan kita sudah khataman. Yang walaupun tadi terbesit ada rasa ingin melengkapi 1 bulan yang mulia ini dengan cerita dengan Nabi, rasa-rasanya ingin melengkapi Waalaikumsalam. Melengkapi kita punya
bulan Maulid ini dengan riwayat-riwayat seputar Nabi. Namun karena waktu yang terbatas, kemudian kesempatan yang terbatas, maka kita cukupkan insya Allah nanti pada hari Selasa depan ketika penutupan khataman insya Allah. Setelah kita hitung-hitung, itu kurang lebih kita harus membaca satu majelisnya 13 halaman kurang lebih ya, 13 halaman agar khatam sesuai dengan jumlah majelis yang tersisa. Maka insya Allah setelah ini part berapa ini? Part 10 ya? Part 10 ini sampai akhir, kemungkinan penjelasan saya nggak terlalu panjang, penjelasan Ana nggak terlalu melebar begitu ya. Insya Allah kita hanya fokus kepada hadis-hadis yang kita baca, kemudian terjemahannya dan pemahamannya. Mungkin itu juga, semoga nggak ngalor ngidul lagi, itu juga mungkin ya, namanya berbicara gitu kan. Kadang-kadang pengen menekankan sesuatu tuh jadi akhirnya banyak yang kita bahas, jadinya yang kita banyak hadirkan gitu ya. Nah, mungkin insya Allah mungkin hanya hal-hal yang sekiranya bisa kita ambil, apa pelajaran yang bisa kita ambil atau istinbat, kesimpulan mungkin dari hukum, mungkin juga daripada akhlak, mungkin juga daripada tauhid, yang bisa kita ambil daripada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala ya. Kita lanjut, kita sambung ke bab berikutnya setelah kemarin kita mengenai rotinya Rasulullah atau makanan pokoknya Nabi, yang punya kitab di halaman 40 sekarang ini. Boleh. Tuh. Babu majaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis-hadis yang datang, yang diriwayatkan tentang karakteristik gambaran lauk pauknya Rasulullah. Jadi kalau makanan pokoknya udah khubz, yaitu roti maksudnya, maka lauknya tuh dengan apa? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu yaqul, Sayyidina Nu'man bin Bashir sahabat Nabi berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kalian berada di dalam makanan dan minuman yang kalian suka, yang kalian inginkan? Jadi ini maksudnya adalah Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu ingin membandingkan keadaan tabi'in ketika itu, generasi setelah Rasulullah wafat, maksudnya zaman tabi'in, beliau ingin membandingkan dengan keadaan Nabi. Nah, tujuan membandingkan ini lagi-lagi adalah agar kita senantiasa memiliki rem terhadap kecintaan kepada dunia. Agar ya enggak juga terlalu menyulitkan diri, tapi setidaknya kita tahu bahwa dunia enggak selama-lamanya, dan juga dunia bukan menjadi tempat atau tidak menjadi tujuan kita. Jadi Nu'man bin Bashir yaqul berkata, bukankah kalian di dalam makanan dan minuman sesuka kalian? Mau makan apa aja kalian makan, yang mau minum apa aja kalian minum, mau dingin, mau panas, mau rasanya apa, apalagi sekarang minuman macam-macam. Maka Sayyidina Nu'man bin Bashir katakan, laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, laqad sungguh ra'aitu aku melihat nabiyakum nabi kalian, wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Aku sungguh pernah melihat Nabi SAW, Nabi kalian dulu ketika masih hidup, ma yajidu, beliau tidak mendapati minat dakol, daripada kurma kering. Dakol itu kurma kering, kurma yang tidak yang sudah lama gitu ya, yang buruk. Kurma kering yang bisa beliau tidak mendapati daripada kurma kering yang bisa mengenyangkan, memenuhi perutnya. Jadi seringnya Nabi SAW, kita tidak menafikan, beliau tidak menafikan Nabi tidak pernah kenyang, karena kemarin ada riwayat Nabi tidak kenyang 2 hari berturut-turut, berarti maknanya kadang-kadang Nabi kenyang. Dalam riwayat lain pun juga
Nabi SAW masyabi'a kemarin tidak kenyang kecuali ila ala dhofaf, kecuali kalau makannya berjamaah. Berarti kalau makan berjamaah beliau juga kenyang dalam zohir riwayat yang kemarin disebutkan. Nah sekarang justru riwayat Nu'man bin Bashir sering sekali, beberapa kali itu maksudnya saya mendapati Nabi itu tidak mendapati kurma kering yang bisa mengenyangkan perutnya. Jangankan dengan makanan yang enak sampai kenyang, makanan yang gak enak pun gak sampai kenyang. Paham gak maksudnya? Jadi makanan yang udah lama, kurma kering berarti karena udah lama, udah kelamaan, itu pun sedikit lagi punyanya. Allahu Akbar. Ini maksudnya perbandingan kehidupan mereka, kehidupan tabi'in dengan kehidupan Rasulullah SAW. Ini sekali lagi untuk agar kita memiliki gambaran teladan Nabi SAW, sehingga kalau seandainya lapar-laparnya kita pun kita bisa mengingat baginda. Kalau kemarin Sayyidatuna Aisyah ketika kenyang ingat Nabi nangis, gitu kan? Maka kita pun juga saat ketika lapar kita bisa ingat Nabi. Nabi pun juga lapar. Semoga ini jadi sunnah, ikut niatin sunnahnya Nabi SAW saat ketika sesekali kita lapar, begitu ya. An Safinah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Safinah, ini adalah pembantunya Rasul. Sayyidina Safinah itu asal namanya bukan Safinah. Safinah itu artinya kapal. Jadi orang kok namanya kapal, perahu. Masa orang namanya perahu kan nggak mungkin kan? Ada namanya Toyota, nggak mungkin namanya Honda. Ya bisa, itu mah karena nama orang dijadiin nama mobil. Ini nama mobil dijadiin atau nama kendaraan dijadiin nama orang. Jadi dulu Sayyidina Safinah itu ketika berangkat bersama Nabi, kemudian khidmat dengan para sahabat, khidmat itu artinya melayan. Jadi Sayyidina Safinah disuruh Nabi untuk membawa barang-barang sahabat yang keletihan, kecapean. Jadi nggak semuanya menggunakan nggak semuanya menggunakan kendaraan onta. Jadi sehingga ada sahabat-sahabat Nabi yang keletihan jalan. Jadi kata Nabi, Safinah ihmil, itu tolong dibawa kamu punya barang-barang mereka, fa innaka safinah, sesungguhnya kamu itu seperti perahu. Jadi setelah dinamai Nabi perahu, seketika itu juga kekuatannya melimpah. Ini karomah ini Sayyidina Safinah, ketika disebut Nabi kamu itu seperti perahu. Tadinya namanya bukan Safinah. Jadi ketika dibilang kamu ini perahu, sampai katanya bisa membawa gembolan, kita sebut apa? Gembolan tuh kita sebut 2 bag besar ataupun 2 karung besar yang biasanya dibawa oleh onta. Tapi beliau kuat untuk bawa seorang diri, begitu lebih kurang. Karena disebut sama Nabi seperti Sayyidina Safinah, ini dinamai oleh Nabi. Qala akaltu ma'a Rasulillah, dan ini laki-laki bukan perempuan Safinah itu ya. Kalau kita jadi perempuan jadi Fina jadi namanya. Akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Aku pernah makan bersama Nabi daging hubara. Makannya bersama Nabi berarti makan berjamaah. Yang pertama seperti kemarin kita sebut keutamaan makan berjamaah. Yang kedua lahma hubara, yang dimakan itu daging burung hubara. Hubara itu burung yang hidup yang sekarang banyaknya di Afrika, di gurun gitu atau di hutan-hutan, seperti bentuknya itu seperti kita burung ayam-ayaman, seperti itu kurang lebih. Jadi dia burung yang nggak terbang lompat-lompat. Gedenya tuh lebih antara seperti ayam dan bebek. Kayak bebek tapi lebih pendek lagi. Lebih kecil. Tapi kayak ayam kurang lebih. Ini hubara. Nabi makan daging burung. Intinya tuh begitu, daging burung. Nah, burungnya yang pernah Nabi makan tuh burung hubara. Jadi seperti burung ayam-ayaman. Jenisnya tuh kayak begitu, lebih kurang. Badannya agak panjang, lehernya agak panjang. Dan warnanya tuh biasanya keabu-abuan. Tuh burung hubara. Nabi pernah makan daging burung. Terus kemudian riwayat berikutnya an Zahdam al-Jarmi radhiyallahu rahimahullah taala. Zahdam al-Jarmi, pertama tadi Nabi yang kita ambil lauknya Nabi itu apa? Yang pertama dakol tadi, riwayat pertama, yaitu kurma kering, kurma jelek. Kadang-kadang Nabi makan apa? Kurma jelek. Kalau kita sekarang beras aking mungkin, ataupun juga daging yang ataupun tempe yang udah agak lama, misalnya kayak gitulah lebih kurang.
Yang kedua, Nabi juga pernah makan daging burung hubaro. Nah, jadi kita pun ya nggak masalah sekali-kali makan tongseng atau juga makan apa kan, kita daging burung puyuh misalnya, nggak masalah. Nabi pun pernah makan daging burung. Yang dilarang Nabi nggak boleh makan daging burung yang dzimikhlaq, punya cakar yang bisa merobek daging, seperti burung elang atau burung karnivora yang makan daging, itu burung gagak. Nah, itu juga nggak boleh kita makan. Burung yang kayak gitu nggak boleh kita makan ya. Kemudian daripada Zadab Al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa Al-Asy'ari. Kunna, dahulu kami pernah inda bersama Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dahulu kami pernah bersama Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi yang memiliki suara emas, ahli Quran, berasal daripada Bani Asy'ar, Yaman. Datang bersama rombongan dari Bani Asy'ariyah. Nah, dari Abu Musa Al-Asy'ari ini lahirlah pimpinan ulama tauhid kita Ahlussunnah wal Jamaah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Gitu ya. Bukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu mah emang nama beliau Asy'ari, tapi ini Abul Hasan Asy'ari adalah pimpinan ulama tauhid kita, mazhab tauhid yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini dari keturunan beliau, punya suara indah. Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Kamu Abu Musa, kamu sudah diberi, kata Nabi, kamu dikaruniakan Allah suara seperti suara Nabi Daud. Masya Allah, ini Abi Musa Al-Asy'ari. Qala, berkata, dulu kami pernah, kata Zahdam, ini seorang tabi'in, kami pernah duduk bersama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin. Faqaddama, maka beliau menyuguhkan ta'amahu, makanannya. Ya biasa. Jadi bertamu kepada Abu Musa disuguhkan makan. Nah, di sini sunnah bagus untuk kita menyuguhkan orang tuh makan. Makannya makan berat lagi. Bagus tamu itu disuguhkan makanan berat, bukan kue-kue biasa. Abu Musa Al-Asy'ari qaddama ta'amahu, menyuguhkan makanannya, wa qaddama fi ta'ami, dan di dalam makanan berat itu, menyuguhkan dalam makanan itu daging ayam. Nah, ini riwayat yang ketiga, ada lauk daging ayam. Wa fil qaumi rajulun min Bani Taimillah Ahmar. Dan di antara kaum, maksudnya di antara orang yang datang bersama kami, kan tadi kami berarti berjamaah ya, datang bertamunya itu. Wafil kaum, dan di tengah-tengah kumpulan orang yang lagi bertamu tadi, orang tamu tadi, rojulun, ada seseorang laki-laki daripada min Bani Taimillah, daripada suku Taimillah. Ahmar, kulitnya agak kemerah-merahan. Kulitnya merah. Kalau disebut kulit merah itu berarti hitam maksudnya. Jadi nggak disebut aswad gitu, itu terlalu kasar. Kalau dibilang hitam itu terlalu kasar, tapi disebutnya merah. Merah itu artinya coklat gelap. Kalau bahasa orang itu kulitnya tuh merah, jadi kulitnya tuh agak gelap. Ka'annahu maula. Sepertinya dia itu maula. Maula itu hamba saya. Ka'annahu maula. Sepertinya dia tuh hamba saya atau mantan hamba saya. Ya, hamba saya biasa kerja kasar kayak kuli gitu ya. Jadi sehingga kalau kulitnya gelap wajar. Bertamu kepada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, kata Zahdam, cerita lanjutan ini, falam yadnu, orang yang tadi berkulit gelap tadi itu nggak mau mendekat ikut makan. Sudah disuguhi nampan, sudah disuguhi daging ayam, tapi dia nggak mau mendekat. Falam yadnu, dia nggak mau mendekat. Faqala lahu Abu Musa, maka Sayyidina Abu Musa sebagai tuan rumah berkata kepadanya, udnu, mendekatlah. Dana yadnu artinya mendekat. Mendekat sini Pak, gitu ya. Jadi ini juga menjadi tuntutan kita sebagai tuan rumah, bagaimana agar tetamu selesa seneng gitu ya untuk makan dengan, jadi nggak kaku gitu makan dengan kita. Sini mendekat diajak. Jadi jangan cuman basa-basi makan Pak.
Iya tahu makan, tapi cuma sekedar basa-basi doang enggak. Ya kita juga sini sekalian langsung tarik pegang tangannya. Jadi jangan cuma basa-basi kadang-kadang kita ini ya. Sini mendekat. Terus karena Sayyidina Abu Musa ini agak aneh, orang-orang kok mau makan bersama beliau, tapi satu orang ini nggak mau mendekat. Maka Sayyidina Abu Musa ngeluarin dalil. Kata Sayyidina Abu Musa, kan beliau ini sahabat. Fa inni qad ra'aitu, sesungguhnya sungguh benar-benar saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu. Aku benar-benar melihat Nabi makan darinya, dari daging ayam. Jadi Nabi makan daging nggak? Makan. Jadi jangan yang halal jangan diharam-haramkan. Artinya sebahagian ada yang ya mungkin nggak mau makan daging, misalnya nggak mau makan nggak mau makan yang agak mewah. Nah, Nabi pun juga makannya makan yang enak-enak. Jadi bukan berarti kata Allah SWT, qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang halal, rezeki yang baik, makanan-makanan yang enak tuh siapa yang harami? Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak haram, begitu ya. Kalau lagi puasa mutih misalnya ataupun juga puasa latihan agar tidak makan yang bernyawa dalam 40 hari dengan niat karena kita ingin mendidik nafsu kita agar tidak terlalu memiliki syahwat hewan. Itu maksudnya. Karena apa yang kita makan itu yang akan muncul dalam sifat kita. Namun jangan sampai akhirnya kita menganggap sesuatu itu jadi buruk. Oh, makan daging terus, karena kita mendengar riwayat Rasulullah SAW hidup dalam sederhana, akhirnya kita pun terlalu ekstrim. Itu juga nggak benar. Jadi Nabi dalam kesederhanaan beliau tetap dikasih daging makan, dikasih adanya kurma kering makan, nanti ada cuka makan, gitulah lebih kurang. Jadi Nabi itu tidak terlalu ini sekali gitu ya, terlalu sempit sehingga jadi susah hidupnya, jadi kurang syukur sama Allah SWT. Salah. Terlalu bermegah-megahan, alhaakumut takatsur pun juga keliru. Nah, jadi kita ikut thoriqoh cara Nabi SAW hidup ya. Kembali akalamin. Jadi kata Sayyidina Abu Musa, kenapa nggak mau dekat? Aku pernah melihat sungguh benar-benar Rasulullah makan dari daging ayam. Akala minhu. Faqala, maka si laki-laki itu berkata, kenapa dia nggak mau makan daging ayam? Inni ra'aituhu ya'kulu syai'an. Sungguh saya melihat ayam, pernah ngelihat ayam memakan sesuatu, faqadhirtuhu, sesuatu itu sesuatu kotoran. Mungkin makan sesuatu yang menjijikan seperti cacing misalnya, atau dia makan makanan yang kotor lah intinya. Saya pernah ngelihat ayam itu, bukan ayam yang lagi dimakan ini, bukan. Saya pernah ngelihat ayam makan sesuatu, faqadhirtuhu, saya menganggapnya jijik. Ngelihat ayam makan yang kotor tuh saya menganggapnya jijik. Fahalaftu an la at'amahu abada. Maka saya bersumpah tidak akan memakan ayam selamanya. Karena apa? Karena geli aja. Nah, yang seperti ini nggak ada lanjutannya daripada Sayyidina Abu Musa. Tapi secara hukum, fikih maksudnya, kalau orang bersumpah dia tidak memakan sesuatu atau tidak minum sesuatu, yang padahal atau tidak akan memakai sesuatu, padahal sesuatu yang dia tidak mau lakukan itu halal, maka dia afdolnya dia batalkan sumpahnya dengan kafarat sumpah, puasa 3 hari atau memberi makan kepada 10 orang, makanannya beras masing-masing 1 mud atau 0,8 liter 10 orang, atau memberi pakaian kepada 10 orang. Pakaiannya boleh bentuk selendang, boleh bentuk peci, itu kafarat sumpah. Jadi cara membatalkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gak mau makan nasi karena mungkin pernah sakit gara-gara makan nasi, padahal nasi asalnya halal. Terus kita, demi Allah saya tidak akan makan nasi lagi selamanya. Ini gara-gara
Misalnya gitu, untuk mencegah biar diet itu terrealisasi, diet, makan lagi, akhirnya dia pakai sumpah nama Allah. Yang kayak gitu afdolnya karena ini halal, jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau nggak mau itu urusan selera masing-masing. Tapi kalau bersumpah ini membawa-bawa nama Allah, khawatir menganggap haram sesuatu yang halal. Kata Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Dalam Quran surat apa itu? At-Tahrim ya. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang halal bagi kamu hanya untuk mencari cinta dan ridho istri kamu? Nah, ini cerita ini Rasulullah mengharamkan madu untuk dirinya. Saya demi Allah saya nggak bakal minum madu lagi. Gara-gara istri-istri yang lain cemburu kepada salah satu istri Nabi, yaitu Sayyidatuna Sofiyah kalau Anda tidak salah, yang senantiasa menyuguhkan madu kalau Nabi nengok. Jadi kok Nabi kalau di rumah Sofiyah kok lama banget ya? Istri yang lain nih, Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah tuh provokasi istri-istri yang lain. Jadi wajar-wajar aja kecemburuan kan? Jadi bikin geng. Ini bukan cerita umum, ini sahih maksudnya. Jadi bukan mengada-ada. Ya memang beliau manusia, bukan nabi. Jadi kalaulah terlibat dengan sesuatu yang kurang baik, kita nggak katakan dosa. Tapi kalaulah kurang baik ya wajar manusia. Tapi tetap pilihan Allah, istri nabi kan. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah kepada istri-istri yang lain, Nabi kok lama banget ya di rumah Sofia ya? Ada apa coba kira-kira? Jadi kata Siti Aisyah gini, Hafsah, kamu ikut saya ya. Semuanya beberapa orang diajak. Yang agak netral tuh Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha atau Ummu Salamah radhiyallahu taala. Itu netral, dia nggak mau ikut karena udah tua juga. Jadi banyak tuh yang ikut pro Sayyidatuna Aisyah. Jadi nanti kalau setelah dari rumah kan kadang begini, kalau punya beberapa istri, tapi kan ngomong sama tuh nggak ngefek juga kan, karena emang nggak punya juga lebih dari satu. Kalau punya beberapa istri, yang nggak boleh tuh nginep di tempat yang bukan punya jadwal. Tapi kalau sekedar nengok, benerin lampu kalau ataupun ada atap bocor atau lagi sakit jenguk atau bantuin nyapu, bantuin masak, itu nggak apa-apa, nggak haram. Yang haram itu kalau kita menginap di tempat istri yang nggak punya jadwal kita nginap. Mestinya jadwal di istri ketiga, ini nginap di tempat istri pertama. Waktu menginapnya itu harus dikodok kepada istri yang punya giliran nantinya. Paham ya? Nah, tapi kalau sekedar siap gayanya aja ini di sini. Tapi kalau seandainya sekedar nengok, Assalamualaikum, apa kabar? Gimana kabarnya? Apa yang bisa saya bantu? Misalnya, yang kayak gitu nggak apa-apa dan Nabi suka gitu. Jadi masjid, ini rumah istri begitu kan? Jadi sambil nengok-nengok, tapi kok di rumah Sofia lama sekali. Mau 15 halaman bagaimana ini mau 13 halaman. Jadi ketika itu mau lama air Sayyidatuna Aisyah, udahlah kita bilang aja, pokoknya Nabi kalau habis keluar dari rumahnya Sofiyah itu, kalian harus tutup hidung. Ini kan Sayyidatuna Aisyah cerdas kan, dan memang berjiwa pemimpin. Nah, kalian tutup hidung, bilang bau maghfir. Maghfir itu bau minuman yang busuk lah gitu ya orang-orang. Kalau kita mungkin seperti bau pete jengkol yang kayak gitulah, maghfir. Bilang nanti kalau Nabi baru keluar ke rumah kamu, tutup hidung semua ya. Bener nih semuanya, kita semua sepakat nih. Jadi ini berkolaborasi lah begitulah, atau bersepakat. Akhirnya Nabi ketika datang ke rumah setelah dari Sofia lama, yuk ngomong, Nabi kok bau mulutnya, gitu lebih kurang. Bau maghfir. Enggak, saya enggak minum maghfir kata Nabi. Saya cuma minum madu. Juga di beberapa istri begitu juga. Saya cuma minum madu, bukan enggak pernah saya minum maghfir, apalagi bau kan. Jadi karena beberapa orang istri itu kayak begitu, Nabi pun juga kesel. Jadi istri yang lain tahu, oh ternyata pantaslah di rumah Sofia lebih lama sebab ada makanannya, ada minumannya, ada yang disuguhkan gitu. Jadi kata Rasul, demi Allah, setelah ini saya nggak bakal lagi minum madu, agar istri-istrinya tuh jadi nggak perasaannya nggak cemburu tadi. Akhirnya sama Allah ditegur malah, gara-gara bersumpah nggak mau minum madu sama Allah ditegur dalam surat apa tadi itu? At-Tolak ke At-Tahrim? At-Tolak ya rasanya, nggak tahu lah.
Antara dua lah, nggak tahu lah, coba ini kan. Itu ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang itu halal untuk semata-mata agar istri kamu ridho? Cuman buat nyari keridoan istri doang. Itu ditegur sama Allah. Nah, jadi maksud anak, kalau ada orang yang bersumpah dia tidak mau makan sesuatu, tidak minum sesuatu, padahal minum atau makan itu halal, maka afdolnya dia batalkan sumpahnya, dia makan, agar hukum Allah tidak berubah menurut keyakinannya. Jelas ya? Nah, cuma kalau memang selera nggak mau, karena tadi tuh jijik saya ngelihat ayam kayak gitu, saya nggak makan kambing tuh karena bau misalnya, bukan karena kita mengharamkan, itu selera, nggak masalah. Nabi pun juga makan yang nggak selera. Nabi SAW seperti bob, kadal gurun kita sebut, kadun, atau biawak gurun deh, jadi bidrun jadinya, biawak gurun misalnya. Jadi yang kayak gitu Nabi nggak makan, padahal Nabi halalkan, karena para sahabat makan pun Rasulullah diam saja, bukan perkara yang haram. Tapi Nabi katakan innama ana a'afuhu laisa min ta'ami qaumi, itu bukan makanan kaum saya, artinya saya nggak biasa makan itu, saya agak kurang srek makannya, kurang selera makannya. Tapi Nabi diamkan. Jadi Nabi boleh-boleh saja kita tidak suka dengan suatu makanan yang dihalalkan Allah. An Abi Asid atau Usaid radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauk berikutnya intinya makan ayam ya. Ini lauk yang ketiga, Nabi SAW makan apa? Makan ayam. Terus qala Rasulullah SAW bersabda, kulu zaita, makanlah zait, minyak zaitun. Maksudnya bukan dimakan ditenggak, ya itu bagus kalau lagi ada penyakit minyak zaitun itu bagus, buat pencernaan juga bagus. Tapi maksudnya Nabi itu bukan itu, tapi disyarahkan oleh ulama, maksud daripada makan zaitun, makan minyak zaitun itu atau minum minyak zaitun, makanya pakai makan. Kalau minyak mestinya kan minum. Ini kulu, makanlah minyak zaitun. Maksudnya makan dengan lauknya minyak zaitun. Lauknya minyak zaitun. Dan dulu Nabi itu makannya pakai roti gandum dicocol pakai minyak zaitun. Nah, sekarang jadi martabak telur. Gitu lah, lebih kurang jadinya gitu ya. Kalau sekarang minyak zaitunnya buat goreng. Kalau dulu cuma memang buat cocolan aja. Nah, itu gitu. Atau ditambahkan ketika lagi memanggangnya. Waddahinu bihi, dan minyakkanlah tubuh kalian dengan minyak zaitun. Waddahinu bihi. Yang pertama minyak zaitun untuk lauk, untuk tambahan masak bagus. Minyak zaitun. Olive oil tuh minyak zaitun ya, sama ya. Nah, itu bahasa Inggrisnya aja ya, olive oil ya. Ya, minyak zaitun bagus, itu buat masak atau buat lauk. Yang kedua, waddahinu bihi, dan minyakkanlah tubuh kalian dengan minyak zaitun. Khususnya kemarin rambut, janggut, bulu alis, bulu mata, itu bagus untuk kita pakai minyak zaitun. Waddahinu bihi. Kenapa alasannya? Fa innahu, karena sesungguhnya zaitun min syajaratim mubarakah, daripada syajarah pohon yang penuh barokah. Ini minyak zaitun yang bilang barokah tuh dari Allah. Apa itu? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin zaitunatin mubarakah. Jadi zaitunah mubarakah. Minyak zaitun itu dari pohon yang penuh barokah. Sampai zaitun dipakai sumpah, wattini wazzaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Jadi maknanya kalau sampai Allah pakai untuk sumpah, ini suatu perkara yang agung. Ini pasti ada khasiatnya besar pasti. Makanya Allah bilang, kalau bilang barokah sama Nabi itu kita nggak bisa menganggap remeh. Gara-gara Nabi bilang kan,
Gara-gara Nabi cuman sepatah kata saja Nabi bilang, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam ketika kalian berjima, kepada Sayyidatuna Ummu Sulaim dengan Abu Talha berjima. Akhirnya gara-gara doa barokah sama Nabi, lahir anak Abdullah namanya, hafiz Quran, punya 9 keturunan hafiz Quran semuanya. Hanya gara-gara barakallah aja. Dan kita nggak tahu berkah yang seperti apa. Kalau Syekh tuh senantiasa bilang pokoknya kita yang namanya barokah itu mungkin bisa artinya kesehatan, mungkin bisa artinya kekayaan, mungkin bisa artinya ibadah, semangat ibadah, mungkin bisa artinya panjang umur, mungkin bisa artinya ketenangan jiwa, macam-macam. Kalau disebut barokah itu kebaikan, ziyadah fil khair, namanya barokah itu tambahan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau seandainya kebaikan yang seperti apa, kalau yang mengatakan baik adalah yang maha baik, wah nggak tahu lagi gimana ininya batasannya. Kalau sebut barokah itu ya. Nah, jadi min syajaratin mubarakah. Ini dia daripada pohon yang penuh barokah. Jadi yang keempat, lauknya Nabi adalah minyak zaitun. Anas, jadi setelah ini masaknya pakai minyak zaitun. Masya Allah ini. Nah, ada minyak kelapa ini naik. Anas ibnu Malik yaqulu inna khayyatan. Perhatikan ya, Sayyidina Anas bin Malik cerita, inna khayyatan da'a Rasulullah. Sesungguhnya ada khayyat, tukang jahit, mengundang Nabi. Tukang jahit. Jadi di zaman Nabi ada tukang jahit? Ya ada. Jadi sahabat Nabi ada yang kerja tukang jahit? Ya no, ada, masa nggak ada. Khayyat mengundang Nabi li ta'amin sana'ahu, ngundang untuk makan makanan yang ia buat sendiri. Li ta'amin, untuk makan makanan, untuk makanan sona'ahu yang ia buat sendiri. Jadi maksudnya istrinya mungkin yang buat. Ya ini kadang-kadang yang namanya undangan itu nggak mesti harus ada suatu momen ya, nggak mesti. Jadi pokoknya saya ngundang makan aja gitu kan. Karena ini apa Pak? Ulang tahun kah? Tasyakuran rumah? Atau nikah lagi atau apa kan, nggak mesti kan, nggak ada momennya nggak apa-apa. Jadi namanya ngundang itu kan nggak mesti ada momen tertentu. Tapi kalau ada momen-momen tertentu ya itu sangat bagus, karena maulidan, karena tahlilan, tasyakuran, walimatus safar, itu sangat bagus sekali. Jadi kita ini dianjurkan untuk ngundang Rasul. Kalau kita berarti sekarang ngundang orang-orang soleh, ulama untuk makan makanan kita. Jadi kata Nabi, wala yakul ta'amaka illa taqi. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Artinya kamu usahakan yang makan makanan kamu itu orang bertakwa. Karena jadi daging, jadi darah, jadi energi, jadi tenaga yang digunakan tentu untuk perkara-perkara kebaikan. Itu maksudnya Nabi. Jadi kita dapat pahala dari sana. Makanya sedekah beras yang diinikan oleh Ustadz Luqmanul Hakim, infak beras itu kita disebutnya apa? Paskas, pasukan amal soleh. Bukan Ustadz Luqmanul Hakim yang merata di penjuru Indonesia, itu bagus gerakan seperti itu, yang diserahkan nanti beras-berasnya itu untuk anak-anak yang menghafal Quran, santri-santri, pelajar-pelajar agama gitu kan, mereka ibadah, mereka ngaji, mereka sholat, itu karena tenaga dari beras kita yang sebulan hanya 25.000, maknanya sehari hanya 1.000 aja, itu lebih kurang. Itu pasukan apa sih amal soleh, gerakan beras apa namanya ya? Apa lupa saya baru. Ada Ustaz Luqmanul Hakim, lupaan. Saya juga termasuk sebenarnya saya pakai ininya kaosnya, cuman lupa nama gerakannya itu, infak beras itu kan. Nah, termasuk chip ini juga, pondok ini juga dapat juga kadang-kadang, sering. Kemudian qala Anas, kata Sayyidina Anas, jadi Nabi itu diundang sama tukang jahit untuk makan. Nabi datang. Nggak perlu yang undang tuh pejabat. Kalau orang kaya baru datang. La ilaha illallah. Ini akhlak. Kalau diundang apalagi sama orang miskin, jangan hitung-hitungan. Nah, kadang-kadang ini yang jadi fitnah ulama tuh ya ini. Udah diundang jauh-jauh hari sama musola atau sama orang kampung tapi nggak lama ada undangan dari masjid raya misalnya.
atau dari bapak apalah, dari kantor mana, dinas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi khutbah Jumat pun juga sama. Ya banyaklah begitu. Ini sangat ujian. Kan jamaah mah nggak tahu mana yang undang duluan, mana yang, kan yang tahu kan ini ketakwaan betul-betul ini. Kalau seandainya ini saya batalin ini, soalnya yang ini amplopnya lebih gede ini. Astagfirullah. Itu kan akhirnya di cancel, hanya minta wakilkan kepada ya mungkin siapa itu pun kalau diwakilin kadang-kadang nggak hadir langsung gitu kan ya, karena yang undang cuman musola ikhlas lagi namanya, udah musola suruh ikhlas lagi kan, musola ikhlas lah ini kan, atau jadi kan jadi Allahu Akbar ini. Jadi hati-hati kali ya. Jadi Nabi diundang oleh seorang tukang jahit, fadhahabtu ma'a Rasulillah SAW, maka ila dzalika fadhahabtu, maka aku pergi bersama Rasul. Siapa yang pergi? Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tuh pergi sama Nabi. Allah, kayak apa senangnya tuh ya kalau jadi Sayyidina Anas tuh. Kayak apa tuh, senang gandeng tangan Nabi terus. Kayak apa itu ya senangnya Sayyidina Anas tuh ya. Pergi sama Nabi tuh. Itu apa namanya? Pergi bareng Nabi itu jadi gini kata ulama ya. Kalau kita diundang makanan. Terus boleh nggak kita ngajak temen? Ini permasalahannya ini. Kalau kita diundangnya, Pak datang ya di rumah lagi ada acara, misalnya. Kita ngajak temen 2-3, apalagi 20-30 lebih parah ya. Itu boleh apa enggak itu ya? Kata ulama, nah gini, hati-hati ya. Kalau sekiranya tuan rumah oke mengizinkan, maka boleh. Tapi kalau tuan rumah tidak mengizinkan atau yang ngundang tidak mengizinkan kita bawa orang, maka nggak boleh. Namanya tufaili. Tufaili itu orang yang datang ke walimah, ke kondangan, nggak diundang, tapi dia datang. Ya ini katanya saya sih nggak pernah jadi mahasiswa, tapi katanya ketika mahasiswa kelaparan, carilah undangan-undangan pernikahan. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Carilah undangan-undangan kawinan, pura-puranya kayak wah ya modal baju kemeja yang agak rapi gitu kan. Masuk, assalamualaikum. Wah selamat ya. Siapa ini ya? Mungkin dikirain temannya istri. Istri itu temannya siapa? Teman abang? Bukan. Kata si istri ke istrinya, itu teman kamu? Bukan. Kirain temennya bang, keluarganya papa mama. Enggak juga katanya nih kan. Ya kayak gitu tuh gimana hukumnya? Hukumnya haram. Yang pernah terlibat istighfar ya. Jadi kita kalau nggak diundang, nggak boleh datang ke tempat kondangan. Kecuali yang punya ridho, malah seneng kalau kita bawa orang tambahan. Pak, ini saya bawa nggak cuma sendiri nih, boleh apa enggak? Karena pernah ada tufaili, sebutnya tufaili. Tufaili itu orang yang ikut-ikutan aja, padahal nggak diundang dia. Cuman ikut-ikutan aja, nimbrung aja itu kan, numpang makan ini, nyari tahlilan, kok nggak ada yang tahlilan juga. Seolah-olah mengharap orang mati gitu ya, Allahu Akbar. Kadang-kadang ini ada suka ngeledekin santri gitu. Antum jangan jadi ustaz tahlil antum, karena ngarep orang mati kan. Kok udah lama nih gak ada tahlilan ya? Berarti kan udah lama gak ada yang mati nih kan. Seolah-olah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya bukan gak boleh ngimimin tahlil, bukan, itu cuman guyon aja gitu ya. Nah, maksudnya kalau nggak diundang nggak boleh. Suatu ketika Nabi diundang, nah, terus ketika sudah udah beberapa orang Nabi bilang misalnya 10 gitu ya, ini contoh aja 10. Ternyata ada satu yang nggak lebih, 10 tuh lebih jadi 11. Nah, tapi ngikut, Nabi nggak nyuruh dia ngikut, tapi ngikut. Ya sama Nabi biarin sampai di depan rumah, baru Nabi bilang ini nggak saya undang nih orang. Kamu ngizinin nggak dia masuk? Ata'zanulah, kamu ngizinin nggak dia masuk? Izin, ya Rasul, nah ya Rasul. Oke, baru bisa masuk. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya. Apalagi nggak ngasih amplop lagi nalajan kan, kalau lagi walimah nih kan amplop kosong lagi nalajan. Makannya 50.000, maksudnya 5.000 lagi nalajan ya. Nah ini itu diundang. Jadi boleh nggak? Boleh kalau diizinkan. Jadi kita kalau diundang boleh ngajak teman kalau diizinkan oleh yang undang. Fadhahabtu ma'a Rasulillah. Aku pergi bersama Nabi, bawa Anas. Ya Anas mah anak kecil.
masih kecil, paling umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, baru belasan tahun. Diajak Nabi, paling makannya seberapa sih gitu kan? Ya, Nabi bawa sekiranya kira-kira zon, prasangka kuat si pemilik rumah ridho, bawa boleh. Ila dzalika ta'am, kepada makanan itu. Jadi bawa sama Nabi, berdua sama Nabi. Terus ketika makan yang dibikin sama si tukang jahit ngundang Nabi, ini ceritanya di halaman 41. Tukang jahit ngajak Nabi, ngundang Nabi. Terus bikin makanan sendiri. Faqarraba ila Rasulillah SAW. Maka tukang jahit ini, oh Nabi udah datang. Nabi faqarraba, dia tukang jahit ini mendekatkan kepada Nabi khubzan, roti min syair, daripada gandum. Nah, didekatkan makanannya. Jadi dengan silakan aja deketin makanannya gitu. Jadi kadang orang segen kalau seandainya agak jauh. Silakan. Ya minimal kita temani, minimal kita kita ajak ke tempat makannya itu ya. Didekatkan. Terus selain roti gandum sebagai nasinya, kalau kita nasi kan, kalau Nabi roti gandum wa marokon. Roti ada marok, ada kuahnya. Marokan ada kuahnya. Fihi dubbaun wa qadidun. Nah, ini lauk Nabi yang keempat ya. Lauknya Nabi SAW, makannya Nabi, lauknya itu apa? Ini diantara yang pernah dimakan oleh Nabi, marokon, kuah. Fihi, di dalam kuah itu dubbaun, ada labu kuning. Nah, dubbaun itu labu kuning. Labu yang oranye, yang biasanya yang kulitnya tebal itu, yang suka dipakai Halloween itu. Nah, itu namanya dubba, namanya ya. Labu kuning. Wa qadidun, dan di dalam lauk, di dalam sayurnya itu, kuahnya itu ada labu sama qadid. Qadid itu daging kering yang diasinkan. Ya kalau kita kan daging ikan asin. Nah, kalau qadid ya daging tapi asin. Daging kering, daging lama asin. Itu makan orang miskin, maaf. Jadi zaman dahulu itu ya kayak kita lah sekarang, juga zaman dulu zaman kita juga sama. Biasanya orang-orang kampung itu makannya kan ikan asin, ya gitu kan. Nah ini Nabi itu diundang oleh tukang jahit, nyuguhinnya cuma apa? Bukan burger, bukan pizza ataupun apalah makanan-makanan mewah, bukan. Ternyata yang dimakan itu cuma disuguhi roti gandum sama sayurnya di dalamnya daging kering sama dubba sama labu kuning itu. Jadi labu sama itu ada kuahnya. Jadi buat cocolan sekarang. Biasanya kalau beli roti apa kita sebut? Roti apa? Saudaranya roti Maryam itu. Canai, roti canai atau roti apalah yang dibuat itu yang gede-gede itu biasanya dikasih kuah. Nah, itu kuah kari ya kayak gitu ya. Nah, itu isinya itu pakai labu. Jadi Nabi pernah makan sayur labu. Kuah labu ya. Qala Anas, kata Anas, faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, perhatikan cerita ini, diingat dalam hati sampai mati. Kenapa? Faraaitun nabi, aku lihat Nabi yatatabba'ud dubba. Yatatabba' asalnya menelusuri ya, tatabba itu mencari-cari dubba, mencari-cari labunya tuh dicari-cari sama Nabi. Hawalail qas'ah, di sekitar nampan. Berarti Nabi makan pakai apa? Nampan. Jadi ini roti, kemudian dituang kuahnya tuh pakai dubba tadi, pakai labu tadi itu sama qadid sama daging kering. Itu di sekitar nampan itu Nabi nyari-nyari labunya. Falam azal uhibbud dubba min yauma idzin. Falam azal, maka senantiasa saya uhibbu, suka dubba, suka lauk, suka labu kuning sejak hari itu. Tadinya nggak suka amat, tapi ketika Nabi yang suka, saya jadi suka. Allah. Ini cinta ini. Cinta itu nular. Biasanya kalau senang, kalau punya istri gitu, saking cintanya,
tadinya nggak doyan itu, tapi karena istri suka itu akhirnya jadi suka. Atau sebaliknya, suami itu suka ini, istri jadi suka juga, padahal tadinya dia nggak suka juga. Atau sebaliknya, tadinya suka jadi nggak suka karena suaminya nggak suka, dia juga jadi nggak suka. Gitu lebih kurang. Sayyidina Anas ketika Nabi itu nyari-nyari labunya tuh mana baru dimakan, nyari ketemu dimakan ketemu. Semenjak itu saya juga jadi suka labu kuning. Ini cinta ini. Allahu Akbar. Ya kita berharap cinta kita sampai kayak gitu ke Nabi itu. Jadi ngedengar Nabi suka ini, akhirnya kita jadi suka juga gitu. Baik itu dalam ibadah, baik itu dalam akhlak, lebih mendahulukan apa yang Nabi suka daripada apa yang kita suka. Sekali lagi, mendahulukan apa yang Nabi suka daripada apa yang kita suka. Nah, ini yang besar tuh begitu. Cinta itu. Misalnya ketika kita marah sekali sama orang. Kira-kira Nabi sukanya kita memaafkan atau kita dendam? Memaafkan. Maka kita bisa nggak memaafkan li ajlin Nabi, untuk Nabi, karena Nabi, karena saya senang sama Nabi. Kalau Nabi lihat saya kayak gini, Nabi suka nggak? Atau Nabi lebih suka saya memaafkan? Kalau Nabi lebih suka memaafkan, saya lebih mendahulukan memaafkan daripada dendam. Ini la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman salah seorang kalian hatta akuna ahabba ilaih, sampai saya lebih dia cintai min waladihi, daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia semuanya, bahkan dari min nafsihi, daripada dirinya sendiri. Jadi mendahulukan cinta kepada Nabi daripada apa yang dicintai oleh diri sendiri. Ini semoga Allah SWT hakik berikan kecintaan kepada kita kepada Nabi, sebagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi. Berani korban, berani mendahulukan Nabi daripada diri sendiri. Begitu mestinya. Kita misalnya lagi malas banget ke masjid, lagi malas banget ikut kajian. Ingat, kira-kira Nabi lebih suka yang mana? Lebih suka saya nggak ke masjid, nggak sholat jamaah, atau kalau Nabi ngelihat saya lebih suka Nabi sholat jamaah, saya sholat jamaah? Mana yang lebih ingin dicintai Nabi SAW? Dahulukan apa yang Nabi SAW cintai. Oh, Nabi lebih suka saya pergi ke masjid, pergi jamaah. Jadi bukan karena apa siapa-siapa, karena Nabi. Nah, ini yang hilang sekarang ini ya. Terus berikutnya. Jadi yang pertama dari hadis ini, satu, jangan merasa lemah atau jangan merasa buruk ketika yang diundang kita, yang ngajak makan kita tuh orang miskin. Juga jangan juga merasa kurang ketika yang disuguhkan ternyata makanannya apa adanya. Nah, nggak boleh. Bahkan sama Nabi, kalau seandainya di dalam aja kalau di luar takut basah, nanti di dalam aja nyiapinnya nggak apa-apa. Kita sedikit juga. Bahkan kata Nabi, kalau kita mencela makanan yang disuguhkan kepada kita, fa innahu halakah, bisa jadi kehancuran buat kita. Ya, cuman ini doang. Yang disuguhkan kepada kita itu rezeki Allah untuk kita. Terus kita kalau nggak mau, ya tinggalkan aja, nggak usah pakai ngomong, nggak usah pakai mencaci, nggak usah pakai memaki gitu ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi itu yuhibbu, mencintai al-halwa, makanan yang manis. Ya, makanan yang manis itu bentuknya wal asal dan madu. Madu itu masuk dalam halwa sebenarnya. Pokoknya makanan yang manis, dan termasuk yang paling disukai Nabi madu. Jadi al asal kata ulama, penyebutan madu di sini ini pengkhususan setelah makanan umum. Disebutnya makanan manis umum. Kemudian disebutin madu, dikhususkan. Makanan manis itu bentuknya yang paling disukai madu. Yang walaupun makanan manis, termasuk labu tadi sebenarnya manis. Madu kuning itu bukan asin, dia manis justru malah. Semangka kayak gitu. Jadi bukan berarti gula putih. Berarti ini jadi diabetes nanti kita. Nah, manis-manis itu tidak semua yang manis itu menyehatkan gitu ya. Jangan-jangan melenakan. Nah, jadi al-halwa maksudnya yang manisnya manis alami. Itu manisnya ya. Boleh makan makan yang gula putih ya silakan, kalau dalam keadaan masih sehat dan gak berlebihan, itu silakan.
An Abdillah bin al-Harith. Intinya yang keempat, lauknya Nabi suka yang manis gitu ya. Mungkin roti dikasih madu mungkin gitu ya, itu diantaranya. Ataupun juga manis, termasuk kurma pun juga manis sebenarnya. An Abdillah bin al-Harith radhiyallahu taala anhu qala, Sayyidina Abdullah bin Haris berkata, akalna ma'a Rasulillah. Kami pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan berjamaah dengan siapa? Dengan Nabi, nyari barokah. Makan dengan Nabi itu, dan nggak ada perasaan gimana-gimana. Yang dimakan tuh apa? Syiwaan. Makan syiwa. Syiwa itu daging panggang. Nah, sate. Wah, gitu ya lebih kurang. Atau ayam bakar, itu syiwa. Nabi pernah makan daging bakar atau daging panggang. Entah itu onta, entah itu kambing, entah itu ayam. Ayam pernah tadi disebutkan, ada ayam pernah juga Nabi pernah makan daging ayam. Entah itu mungkin ikan bakar. Pokoknya syiwa itu makanan panggang. Ya, ya mungkin steak bentuknya. Kalau kita sekarang, wah keren sekali kan. Jadi Nabi pernah makan steak. Mungkin kalau dikartikan begitu jadi mewah banget jadinya. Enggak lah kan, sudah jadi. Ya ngikut lah sunnya aja, nggak sampai nah tapi sun aja gitu ya, setengah sunnah lah gitu kan. Lihat Nabi juga pernah, jadi nggak usah terlalu menyulitkan diri gitu ya. Akhirnya jadi makanan itu yang kita harus hidup serba ini dunia semuanya. Akhirnya kita nggak terlalu ini sekali dengan dunia gitu. Nah, Nabi juga ternyata makannya mewah-mewah juga gitu kan, daging panggang. Di mana makannya? Berjamaahnya fil masjid. Jadi makan di masjid itu juga sunnah. Jangan makan di masjid, tar kotor. Ya kotor tinggal bersihin ini kan. Sama juga kayak jangan tidur di masjid. Silakan tidur di masjid, tapi jangan di depan, jangan di sop pertama misalnya. Silakan tidur di belakang, di pelataran. Kalau kotor tinggal dibersihin. Paling kalau takut ngiler kasih bantal gitu. Jadi masjid kita itu bisa jadi hotel buat orang beriman. Gitu ya. Jadi kalau orang yang ya mungkin dalam perjalanan, kalau takut ada yang hilang, mungkin mikrofon, mungkin hilang, kipasnya mungkin hilang, taruh semua masukin dalam kamar yang bisa dikunci, selesai udah. Atau digembok sekalian atau dikasih apa begitu. Tapi masjidnya sendiri kita buka untuk siapapun di antara kaum muslimin yang mau i'tikaf, yang mau tidur, silahkan. Seperti masjidnya Nabi, ada tempat ruang khusus untuk tidur orang-orang tetamunya baginda. Siwaan fil masjid. Jadi makan di masjid nggak terlarang ya. Gitu ya, nggak masalah. Tapi jangan sampai kotor. Maksudnya kotor tuh dibersihin. Makanya kemarin ada sufar, ada hamparannya. Kan masjidnya Nabi kan tanah. Jadi dikasih hamparan, mungkin kain, mungkin plastik, kemudian baru taruh nampan di atasnya. Jadi sehingga tidak kotor. Nah, ini kita baru punya nampan tapi belum punya sufroh kita. Nanti kita beli insyaallah nanti sufroh, potongan-potongan perlak begitu. Biasanya bentuknya kayak perlak-perlak atau plastik kecil-kecil. Itu untuk menjaga biar nggak kotor. Tapi ya itu namanya sufroh, sunnah juga ya. Kemudian berikutnya Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi, dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Dhiftu, saya bertamu bersama Rasulullah. Jadi maksudnya saya datang bertamu bersama Rasulullah ke rumah orang. Zata lailah, pada suatu malam. Jadi bertamu pada malam hari itu enggak apa-apa. Fa'utiya bijan bin mashwiyin. Ketika bertamu dengan Nabi Sayyidina Mughirah ini, fa'utiya, maka didatangkan, disuguhkan bijan bin dengan daging. Kalau kambing tuh bagian sininya tuh apa namanya? Iga ya. Iganya, bagian sampingnya intinya. Bagian sampingnya ya ima iga ya ima paha samping, pokoknya di samping bagian jambin juga bagian pinggang, bagian daging bagian iga ataupun pinggang, mashwi yang dibakar. Oh, sedap makannya itu, disuguhkannya itu. Jadinya dikasihnya daging bakar. Habis ini langsung nih kayaknya nih langsung. Tsumma, maka akhadha syafrah. Kemudian Nabi ngambil pisau.
Karena kan yang dikasih kan samping nih kan, perlu seset dulu, dipotong dulu karena dibakarnya langsung di tulangnya atau di itunya. Faja'ala yahuzzuhu thumma akhadha, kemudian beliau mengambil syafroh, pisau klet itu. Faja'ala, kemudian beliau langsung yahuzzu, memotong-motong, kecil-kecilin. Fahazzali, dipotong-potongin sama Nabi dagingnya. Fahazzali biha minhu, maka Nabi memotong untuk saya dengan dengan pisau itu, minhu, dari daging iga tadi atau daging bagian samping tadi. Jadi Nabi nggak cuman daging ngambil buat dia sendiri terus beliau makan, enggak. Tapi beliau potongin juga buat Mughirah bin Syu'bah yang ikut bersama Nabi. Ini melayan, khidmat. Jadi kita jangan senantiasa minta dilayan. Saya kan Nabi, ente dong yang potongin, sini ambilin. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan hanya dapat bersama Nabi saja, tapi juga Nabi layan. Potong, Nabi potongkan, kasih. Ini khidmat Nabi SAW itu, walaupun orang mulia, tapi jangan sampai kemuliaan kita, atau kalau kita mulia itu juga, ataupun juga jabatan kita, ataupun gelar kita, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Nah, Nabi walaupun seorang Nabi kekasih Allah, naik sampai aras, berjumpa dengan Allah langsung, gak ada derajat yang lebih tinggi daripada Nabi. Malaikat Jibril pun kalah. Ternyata mau motongin daging buat sahabat Mughirah bin Syu'bah. Bahkan pernah dalam riwayat di dalam Ihya, kalau Anda tidak salah itu Nabi mau kerja yang paling rendah. Jadi ketika perjalanan, ketika itu Nabi dengan sahabat kelaparan kan. Jadi kata sebagian sahabat, Nabi, saya yang nanti menyembelih kambingnya. Saya, kata sahabat lain, saya nanti yang ngulitin. Salah yang menguliti, yang nyeset-nyeset, yang motong-motong. Nabi, saya yang masakin nanti, yang bakarin, yang masakin. Terus sahabat Nabi udah ngambil khidmat itu. Ayo siapa yang ini, siapa yang ini, ambil bagian tugas. Maka Nabi terakhir, saya yang ngumpulin kayu bakarnya. Kalau yang lain ngurusin dagingnya, nanti saya dulu nyari kayu bakar. Jadi nyari yang paling rendah sekali. Jadi mungkin kalau lagi kerja bakti misalnya, saya bagian mihrab ya bersihinnya. Saya bagian karpet, saya bagian jendela, terakhir ana bagian WC. Nah, gitu lebih kurang itu. Kalau orang mulia yang kayak gitu, semakin akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatannya, derajatnya, enggak makin rendah. Jadi kadang-kadang kan orang yang memiliki jabatan, yang memiliki pangkat, kayak merasa rendah kalau kerja sebagai sesuatu yang dianggap rendah, padahal enggak. Dengan dia begitu makin tinggi di mata Allah, makin Allah tinggikan di mata manusia. Jadi enggak ada menghinakan diri. Jadi kalau seandainya kalaulah Allah takdirkan nanti kita jadi orang kaya misalnya, ataupun juga antum jadi orang yang punya kedudukan, ataupun juga punya jabatan, enggak perlu rasa segan. Apalagi kalau kita ketemu teman lama. Ya nggak usah sok-sokan, saya sekarang udah jadi menteri, mungkin juga saya udah menjadi mantri misalnya kan, atau jadi apalah begitu kan, jadi agak gimana gitu sama teman. Nggak, kita kawan sama aja. Jadi nggak usah terlalu merasa lebih daripada orang lain gitu ya. Nabi ngotongin, kasih ke Mughirah. Faja'a Bilal, lagi enak-enak makannya makan daging bakar, iga bakar, masya Allah, itu tadi bagian samping itu. Terus Faja'a Bilal yu'dzinuhu bis-shalah. Datang Bilal memberitahu Nabi bahwa waktu sholat sudah datang. Berarti bertamunya itu ketika sebelum sholat Isya. Ini kemungkinan besar sholat Isya, karena malam itu dari maghrib sampai subuh tuh bahasanya malam. Jadi kata Sayyidina Mughirah tadi kan, saya bertamu dengan Rasul tuh malam. Gitu ya, berarti malamnya habis maghrib. Datang silaturahim ke orang, ya kayak tadi antum mungkin tahlilan bagaimana. Terus kasih tahu, Nabi udah datang waktu sholat. Coba perhatikan. Fa'al qasyafroh, maka Nabi meletakkan pisaunya. Fa'al artinya melempar, juga mungkin dilempar, nggak mungkin. Maksudnya meletakkan pisaunya. Faqala,
Malahu taribat yadah. Malahu taribat yadah. Kenapa dia taribat yadah? Taribat yadah ini kalau asal katanya taribat yadah, semoga berdebu kedua tangannya. Maksudnya ini adalah ucapan, bukan dimaksudkan doa, tapi bahasa kurang suka dengan sesuatu. Itu sehingga membahasakan taribat yadah itu, kalau kita tidak suka dengan sesuatu, kita doakan yang kurang baik. Nah, semoga berdebu tangannya. Maksudnya berdebu tangannya semoga miskin. Nah, miskin banget ente. Tapi enggak, niatnya bukan doa. Itu sekedar biar orang itu merasa merasa bersalah ketika Nabi bilang berdebu tangannya. Maksud berdebu tangannya miskin dia. Kenapa dia? Malahu kenapa? Maksudnya Nabi ngomong gitu tuh kenapa? Ini Bilal. Bilal ngasih tahu Nabi udah waktu sholat. Kan? Nabi langsung buka, agak ngelempar atau naro pisaunya. Terus Nabi bilang, kenapa tuh orang miskin? Nah, miskin tuh maksudnya taribat yadah tuh artinya miskin. Miskin itu bukan artinya mendoakan Bilal biar miskin, bukan. Itu ngomongan kayak kita ngecengin gitu ya. Kayak kita ngenyek, kayak kita sedikit ngeledek. Bukan bermaksud doa, bukan. Taribat yadah. Tuh orang miskin tuh orang. Ya kayak kita, kalau kayak kita panjul, nah kita lebih kurang. Bukan biar didoain biar jadi panjul, kita lebih kurang. Itu bukan kita mendoakan, itu sekedar untuk bahasa kita tuh tidak suka. Dasar sendok semen misalnya gitu, kalau orang Betawi itu biasa suka agak begitu tuh kan. Itu bukan berarti kita mendoakan dia tuh jadi sendok semen, bukan begitu kan maksudnya, atau jadi panjul, bukan. Tapi agak kurang suka tuh maksudnya. Nah, Nabi tuh suka ngomong kayak gini, taribat yadah. Ya miskin tuh orang. Kenapa? Wa kana syaribuhu qad wafa. Wa kana, dan ketika itu syaribuhu, kumisnya Bilal, wafa udah panjang. Qad wafa udah panjang. Jadi Nabi itu kesel ngelihat kumisnya Bilal. Tuh kumis miskin ya gitu lebih kurang gitu ya. Ngapa tuh kumis? Malahu taribat yadah. Miskin tuh orang gitu lebih kurang Nabi itu. Dia bukan berarti bukan ngedoain yang buruk, bukan. Itu bahasa sehari-hari gimana ya dengan orang yang dekat, itu kadang suka begitu. Faqala lahu, maka langsung Nabi, wah coba lihat ini ya. Ngelihat Bilal kan memang satu khidmat khodim ya, pelayan Nabi, orang terdekat di antara orang terdekat Nabi, yang suka kemana-mana bareng Nabi juga, suka azan juga. Gak pantas lah ini kumisnya kepanjangan kayak gitu. Satu, gak ngikuti sunnah, itu maksudnya. Yang kedua, jadi kurang rapi, itu maksudnya. Maka langsung coba, Nabi langsung menawarkan, aku suhulaka ala siwak au kusahu ala siwak. Antara dua, Nabi katakan, sini lah, saya potongin. Aku suhu, saya yang guntingin sini. Ala siwak, dengan menggunakan ukuran siwak. Siwak nih kan, kayu, siwak. Ditaruh dulu, orang dulu tuh kalau mau gunting kumis, siwaknya ditaruh di atas kumis, terus digunting ya gini. Jadi biar nggak kena atasnya atau nggak kena bibirnya. Jadi kasih siwak. Aku suhu ala siwak, sini saya guntingin pakai siwak. Maksudnya bukan siwak tuh pakai ngegunting, bukan. Siwak tuh hanya sekedar untuk menghalangi aja bibirnya itu biar nggak kena gitu kan, atau hidungnya biar nggak kena gitu. Jadi biar rapi pakai siwak, diukurnya, ditaruhnya di atas bibirnya, di atas bibirnya atau di atas kumisnya itu biar rapi begitu. Atau perkataannya kusahu, lal, cukur sekarang juga itu kumis. Nah, saya yang cukur atau ente cukur sendiri? Gitu lebih kurang. Kalau ustadz biasanya kan melihat kuku panjang, itu diperhatiin, itu namanya murabbi, ikhwan. Jadi murabbi itu bukan sekedar ngasih materi itu sudah pulang, ngasih yang penting saya udah ngajarin ilmu, enggak. Kesehariannya tuh diperhatikan dan dididik. Kalau ada hal-hal yang kurang bagus, kasih tahu, itu namanya murabbi baru. Kadang-kadang kita kan kalau pidato murabbi arwahina, murabbi kita, padahal nasihatnya nggak diikutin. Gimana mau ngaku murabbi? Murabbi itu artinya pendidik.
Biasanya kiai itu disebut murabbi kita, murabbi, tapi kamu ngikutin nggak nasihatnya gitu kan, ngomong murabbi tapi nggak diikuti, itu namanya murabbi. Jadi namanya murabbi ini pendidik. Kadang-kadang kita kalau kuliah ada jurusan tarbiyah, jurusan pendidikan, tapi nggak pernah ditarbiyah sama dosennya tuh ya, Anda bilang dalam ini. Dosen nggak pernah nanya sholat jamaah nggak tadi subuh, tadi malam tidurnya pakai wudhu apa enggak. Mana? Enggak, yang ada kayak gitu tuh di pondok. Ngelihat itu makanan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri, jangan berdiri. Gimana ke WC-nya? Ke WC jangan ngobrol, jangan bercanda. Begitu yang ada tuh tarbiyah, benar-benar tarbiyah pondok. Jadi pondok tuh jurusan tarbiyah benar-benar di tarbiyah. Tapi kalau apa namanya? Jadi kita ingin bukan menyalahkan kuliah, bukan. Bagus jurusan tarbiyah, bagus aja. Itu sangat bagus. Itu teori tarbiyah namanya. Tapi praktek tarbiyahnya itu yang perlu kita lihat dari bagaimana Nabi mentarbiyah. Jadi ini kan bukan masalah halal haram, kumis. Dia bukan perkara kalau nggak cukup kumis berarti haram ataupun bid'ah atau sesat, enggak. Tapi ini kurang bagus, maka Nabi bilang, lah itu apa itu miskin ente, gitu lebih kurang. Ya, potong nggak? Kalau nggak ada potong, kalau nggak ada yang potong, ada yang nyukur atau ente potong sendiri. Kusahu, cukur, disuruh cukur. Jadi kumis kita disuruh potong, jangan sampai lebih menutupi bibir. Ini sebagai, pernah dibahas ini ya. Sebagian ulama lain menyuruh atau sebagian riwayat menyuruh kita ahfus syawarib, hilangkan semua kumisnya. Nah itu riwayat. Jadi sesuatu yang janggal itu langsung Nabi tegur seketika itu juga. Nah ini Sayyidina Bilal makannya apa tadi? Lauknya yang tadi dimakan? Samping ya, iga atau samping ini yang dibakar di masjid pula kan, atau di di rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis ke berikutnya di halaman 43, utiyan Nabi SAW bilahmin, Nabi pernah didatangkan, disuguhkan, utia didatangkan Nabi, maksudnya disuguhkan kepada Nabi bilahmin, daging. Farufi'a ilaihi dzira'u, kemudian didekatkan kepadanya zira'. Dagingnya daging zira', daging paha. Zira' itu kan lengan, hasilnya lengan, artinya bagian kambing, bagian tangan depan, paha yang di depan, zira'. Lengan kambing, kaki. Wa kanat tu'jibuhu, Nabi itu suka. Wa kanat, dan daging lengan atau daging kaki itu, daging lengan kambing itu Nabi menyukai, membuat Nabi menyukainya. Fana hasaminha, maka Nabi menggerogotinya. Allah, nggak malu Nabi. Ini tulang, gerogotin. Nah, nahasa tuh namanya. Ambil tulangnya, kalau udah tinggal sedikit-sedikit, kalau masih gede-gede ya mesti dicongkel-congkel. Tapi pas sudah sedikit-sedikit, maka itu disuruh sama Nabi tuh. Makan ngambil tulang terus kita gerogotin sampai dagingnya habis itu. Sebagian orang kayak krok, diisep, biasa sebagian orang ada yang kayak begitu. Itu Nabi juga melakukannya. Bahkan Nabi suruh inhasu, gerogotin. Fa'inahu ahna wa amro, karena lebih nikmat. Nabi bilang lebih nikmat makan pakai begitu. Jadi ibaratnya Nabi tuh nggak jaim amat gitu ya, makan tuh kelihatan kayak soleh banget ya. Enggak, makan ambil begitu ya, nggak masalah. Itu selama ini halal. Kemudian juga memang memang bagus, silakan makan. Dan ini nggak membuat Nabi SAW senang. Jadi Nabi itu paling senang tuh daging ini, paha kambing itu Nabi paling senang. An Abi Ubaid dari radhiyallahu anhu, ini lebih aneh lagi nih ceritanya nih. Ini suka Anda bawa di ceramah Maulid ini. Nah, antum gak usah pakai panggung kita udah ceramah Maulid ini langsung. Tobakhtu lin Nabi, Abu Ubaid nih, saya masak untuk Nabi. Chef Abu Ubaid. Qidron, satu panci. Saya masak Nabi satu panci kambing. Waqad kana tu'jibuhu dzira'. Nabi itu suka dengan tu'jibuhu, membuat Nabi suka dzira'. Dzira' itu tadi daging paha. Nabi suka daging paha. Para sahabat udah tahu Nabi itu sukanya daging paha, apalagi paha depan, karena lebih jauh dari dubur gitu ya. Terus
Tsumma qala, Nabi bilang, nawilni dhira', berikan kepada saya pahanya, paha depannya. Kasih kan bikin sayur kambing, dalamnya ada pahanya. Kata Nabi, sini pahanya mana? Jadi Nabi tuh kayak nggak segen gitu ya, karena mungkin udah dekat. Jadi kalau yang baru kenal nggak mungkin kita begitu, nggak mungkin Nabi begitu, sok SKSD, sok kenal sok dekat ya, nggak mungkin. Ini yang udah kenal sama Nabi sampai tahu makanan kesukaan Nabi kan, dibikinin. Ada ininya nggak Pak? Ada daging pahanya? Mana daging paha depannya? Sini kasih. Fanawaltuhu, kata Abu Ubaid, saya kasih Nabi, saya suguhin di nampannya. Tsumma qala, kemudian Nabi bilang setelah habis, ini maksudnya setelah habis, tsumma qala, kemudian Nabi bilang lagi, nawilni dhira', kasih lagi saya, nambah. Kan seneng, orang udah capek-capek masak buat Nabi makan kan seneng. Jadi bukan berarti maruk banget, enggak maruk itu, justru malah menyenangkan orang yang masak. Tapi kalau seandainya kita udah capek-capek masak dari pagi, tau-taunya dia makan di hotel, makan di restoran, kayak apa tersinggungnya gitu. Nah, sebagian penceramah ada yang kayak gitu maksudnya kan, gak mau. Ini orang capek, ibu-ibu udah masak dari pagi, nggak dimakan, makanlah walaupun sedikit. Ini menyenangkan orang yang masak. Itu maksudnya. Nabi, ada lagi nggak? Sini lagi pahanya. Fakultu. Ini cerita ini nggak lengkap. Cerita ini terjadi sampai 4 kali. 1, 2, minta lagi nambah 3, 4. Pahanya udah 4 habis. Dia masak cuma 1 kambing. Terus ketika yang kelima Nabi minta lagi. Nah, mana sini? Sini lagi pahanya. Nawilni dhira', coba kasih lagi saya pahanya lagi. Fakultu, ya Rasulullah, wa kam li syati min dhira'. Ini komplain Abu Ubaid ini. Rasul, kira-kira emang 1 kambing punya berapa paha? Kam, berapa banyak li syati bagi 1 kambing min dhira', pahanya. 1 kambing emang punya berapa paha? Nabi minta maaf, Nabi, emang 1 kambing? Jadi nggak bilang udah habis, nggak berani ngomong gitu. Cuman nanya Nabi, 1 kambing emang berapa paha ya kira-kira ya ini ya. Bahasanya tuh gitu. Jadi nggak berani ngomong udah habis. Tapi itu juga komplain. Ini jadikan sebagai ini iman ini ya. Maka jadikan masukkan dalam hati sampai mati juga. Faqala, kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang menguasai diriku, kata Allah. Ini sampai bersumpah ini. Lau sakatta, kalau kamu diam aja, jangan komplain, diam. Lanawal tani dhira'a ma da'autu, kamu akan bisa ngasih saya paha sebanyak saya minta. Yang penting kamu jangan komplain, iman aja, yakin aja. Kalau saya suruh kasih aja sebenarnya. Tapi kalau udah pakai logika, habis, nggak ada karomah. Kita nggak bakal punya karomah kalau masih mengandalkan logika. Karomah maksudnya keanehan-keanehan dalam hidup. Masa sih sedekah bisa membuat kita jadi misalnya kaya ataupun rezeki kita berlebih? Hitung-hitungan, nggak bisa, nggak dapat memang, nggak bakal. Tapi kalau pakai iman, kata Nabi, kalau lau sakata, kalau kamu diam, lanawal tani kullama adhira kullama da'autu ma da'autu, selama saya minta kamu akan bisa ngasih saya terus. Itu namanya mukjizat. Cuma karena udah pakai akal, berapa emang 1 kambing berapa paha, udah hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan nggak bakal. Nah ini penting ini ya. Jadi kalau ketemu hadis Nabi, apalagi yang memang benar gitu ya, maksudnya memang diriwayatkan oleh ulama, maka kita pakai iman dulu, suruh pakai logika. Pakai iman penting. Suruh jauhi riba, jauhi. Ini kata ulama difatwakan riba. Titik. Jadi nggak usah tapikan. Nah, udah tapikan ini Bani Israil udah selesai. Jadi udah susah kalau udah begitu. Kalau udah tapikan ini susah maksudnya. Tapikan banyak ya. Udah susah. Kalau pakai iman, cari terus gimana caranya biar kita menghindar. Begitu mestinya. Tapi kalau berusaha menghalalkan, berusaha cari bagaimana agar
Ada nggak pendapat yang membolehkan misalnya? Biasanya begitu justru. Bukan begitu mestinya. Kita justru kalau kita memang betul iman kita, yakini dengan hati dulu, dengan iman, kita pakai logika kita untuk cari solusi. Itu caranya. Jelas ya kira-kira ya? Nah ini masukkan dalam hati ini. Ini luar biasa. Ini apa namanya, tes dari Nabi. Ujian dari Nabi itu kayak gitu. Ternyata iman ente masih logika ente. Seandainya ente nggak pakai logika, ente bisa ngasih anak terus. Cuman ya ente masih pakai logika, susah, nggak nurut. Nah kan taat itu kan nggak pakai logika kadang-kadang, gitu ya. Anda sering ngomong ke yang walaupun cerita itu kan Sunan Kalijaga itu suruh jaga kali. Paham maksudnya kan? Kan suruh kali jaga, sebut kali jogo. Katanya itu, walaupun nisbah ceritanya itu benar atau tidak, sama Sunan Bonang atau sama gurunya disuruh jaga kali. Jadi Anda bilang kayak gini sama santri itu. Kalau Sunan Kalijaga suruh jaga kali aja jadi wali, gimana ente jaga pondok? Ada gitu kadang-kadang kan? Jadi wali abdal ente mungkin jadi wali kutub mungkin juga. Jadi kalau emang ente bener-bener kalau jaga kali aja bisa jadi wali, gimana jaga sholat? Gimana jaga musola? Itu maksudnya itu untuk ini aja, guyon aja itu ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, yang penting taat itu pakai iman. An Aisyah daripada Sayyidatina Aisyah berkata, maka natidhira'u ahabba lahmi ila Rasulillah. Tidaklah daging paha, maka natidhira', tidaklah daging paha ahabba lahmi, itu daging yang paling dicintai oleh Rasul, bukan. Nah, ini klarifikasi dari Sayyidah Aisyah. Biasa pertentangan riwayat, sahabat-sahabat yang lain taunya Nabi itu suka dengan daging paha. Tapi kata Sayyidah Aisyah, sebenarnya tidaklah daging paha itu daging yang paling disukai oleh Rasul, bukan. Walakinnahu, tetapi Nabi itu kana la yajidul lahma illa ghibban. Tetapi Nabi itu kenapa suka, orang taunya Nabi suka dengan daging paha? Kata Sayyidah Aisyah sebagai istri yang tahu betul bagaimana Nabi. Tapi Nabi itu bukanlah daging paha adalah daging yang paling disukai Nabi, tetapi Nabi karena la yajid, tidak mendapati daging illa riban, kecuali kadang-kadang. Jadi nggak sering Nabi ketemu daging makannya tuh nggak sering. Nah, wa kana ya'jalu ilaiha, dan Nabi itu kalau sekalinya ketemu daging, yakjal, buru-buru ingin memakannya, kepengen banget. Kalau kita udah pengen banget apalah, mungkin kue, mungkin sate, ketemu sate itu udah lama nggak makan sate, langsung beli. Wa kana ya'jal ilaiha, Nabi itu karena jarang ketemu daging, maka ketika ketemu daging pengen buru-buru makan. Jadi syahwat tuh boleh disalurkan kepada yang halal, boleh, nggak masalah. Li'annaha, maka Nabi itu segera makannya daging paha. Kenapa li'annaha? Karena paha ajaluha nutjan, karena paha itu lebih cepat matangnya. Ajaluha, paling cepat dari daging, bagian-bagian yang lain itu paling cepat matangnya. Nutjan, matangnya, paling cepat matangnya. Paham ya? Jadi ini klarifikasi. Tapi hakikatnya ya Nabi sendiri yang tahu. Apakah memang karena jenis dagingnya daging paha yang Nabi SAW suka, atau memang karena tadi kata Sayyidah Aisyah, bukan karena pahanya sih sebenarnya sukanya tuh, tapi karena paha tuh paling cepat mateng, itu aja gitu ya. Terus hadis berikutnya, an Abdillah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu. Padahal udah singkat ini penjelasan, kok masih banyak ya? An Abdillah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna atyabal lahmi, sesungguhnya daging yang paling enak, atyab yang paling bagus, lahmuz zuhri, daging punggung atas. Enggak tahu lah ada nama-nama dagingnya apa, daging satu, daging dua itu ya. Daging hormon ya, daging punggung katanya. Itu sabdanya Nabi langsung. Jadi Nabi itu juga berarti intinya daging paha ya Nabi suka, daging punggung Nabi bilang daging yang paling bagus.
An Ummi Hani radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidatuna Ummi Hani qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah datang kepada saya. Dakhala alayya, datang kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Ummu Hani itu sepupu Nabi ya. Ummu Hani kakak atau adiknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ummu Hani binti Abi Thalib. Abi Thalib pamannya Nabi. Jadi Ummu Hani ini sepupunya Nabi. Jadi Nabi ketika datang wajar, namanya sepupuan. Walaupun gak mahram, tapi udah keluarga kan. Datang ke rumahnya Ummi Hani. A'indaki syai'? Apakah kamu punya sesuatu makanan? Jadi boleh-boleh aja ya kita datang ke tempat sahabat. Ada makanan gak? Nah gitu lebih kurang gitu kan. Misalnya apalagi kalau kita tetangga udah akrab apa segala macam, datang. Ada makanan gak? Itu boleh-boleh aja. Kalau udah akrab, tapi gak semua orang kayak kita gituin. Tiba-tiba udah, lu siapa lu kayak gitu ya. Gak begitu kan. Fakultu, maka kata Ummu Hani, lagi nggak ada Nabi, illa khubzun yabisun wa khallun, kecuali roti kering dan cuka. Allah, ini sepupunya Nabi nih. Nabi nggak ada makanan kecuali makanannya cuman roti kering. Kalau Nabi sampai nanya, berarti di rumah Nabi juga nggak ada. Nanya kepada Ummu Hani juga sama, yang ada sih ya cuman nasi kering sama gitu, lebih kurang kita ada nasi kering sama tempe yang hampir basi. Ini kan kurang lebih begitu lagi kan, sama sambal doang misalnya kalau kita sekarang. Khallun cuka. Maka faqala, coba lihat, walaupun disuguhkan itu cuman cuka asam, gak enak, bau lagi. Cukanya cuka dari anggur, zaman dulu cuka dari anggur atau dari kurma cukanya itu. Faqala, kata Nabi, hati, sini. Ada Nabi cuman roti kering, roti kering udah lama sama cuka. Kata Nabi, hati, sini. Menghibur, biar dia bisa ngasih juga buat Nabi. Jadi hadiahnya ya Allah, nggak dilihat harganya, nggak dilihat kualitasnya. Yang penting ada usaha untuk ngasih hadiahnya. Itu kata Nabi, hati, sini, nggak apa-apa. Maaf qorobaitun, tidaklah menjadi fakir rumah, min udmin, daripada lauk. Jadi sebuah rumah tidak akan kekurangan lauk, tidak akan fakir, tidak akan miskin dari lauk. Fihi khallun, yang di dalam rumah itu ada cuka. Maksudnya ada beberapa penafsiran. Kata ulama, maksud Nabi bilang ini, penafsiran yang pertama maksudnya ini, ucapan ini hanya untuk memberi hiburan kepada Ummu Hani. Jadi gini, gak apa-apa selama ada cuka mah, ente gak bilang miskin, masih ada cuka berarti masih bisa makan kan. Ente bukan orang fakir, kamu bukan orang miskin, orang masih ada cuka, masih ada yang dimakan gitu. Kalau orang fakir tuh yang benar-benar gak ada yang dimakan baru gitu. Jadi kata Nabi, selama ada cuka, maka satu rumah gak dianggap miskin kok, ente bukan orang miskin. Ini untuk menghibur doang. Gak apa-apa, ini juga bisa dimakan. Gitulah bahasa kita begitu. Yang kedua penafsirannya, ini adalah di antara fadilah keutamaan cuka. Jadi selama ada cuka, rumah itu gak bakal kekurangan lauk. Jadi senantiasa ada aja makanan. Ini ada yang menafsirkan seperti itu. Memang keutamaan kelebihan cuka. Ya. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, qala fadlu Aisyah, kelebihan keutamaan Aisyah ala nisa, daripada semua perempuan. Aisyah tuh kelebihannya dibandingkan perempuan-perempuan lain, kafadli tsarid, seperti kelebihan bubur, ala sairi to'am, daripada makanan-makanan lain. Bubur, ini diantara lauk Nabi bubur. Jadi sarid, buburnya Nabi itu maksudnya bubur yang kayak gimana? Roti gandum yang direndam pakai kuah. Biasanya direndamnya pakai susu kental, akid, atau diganti pakai kuahnya pakai terigu. Jadi intinya roti dikuahin, direndam, jadi bubur lah. Jadi sampai lembek rotinya. Itu sehingga enak dimakannya, jadi cepat masuk. Itu namanya sarid, bubur. Ya. Nah, Sayyidah Aisyah digambarkan oleh Nabi itu seperti
kelebihan enaknya Aisyah, gitu lebih kurang ini ya. Kelebihan Aisyah daripada perempuan-perempuan lain itu seperti bubur di antara semua makanan. Karena makanan yang enak ketika itu bubur. Itu maksudnya. Karena enaknya itu karena apa? Karena tadi dia campuran tamar, kadang-kadang ada buburnya tuh dibuatnya dari gandum, kemudian susu sama kurma. Kadang-kadang begitu bentuknya tuh. Pokoknya bubur kadang-kadang tepung, kemudian tambah susu kental ataupun juga akid seperti mau keju itu. Kemudian dengan roti gandum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa. Abu Hurairah ra'a Rasulullah, melihat Rasul tawaddoa berwudu min akli sauri akid. Karena habis memakan setelah memakan sauri akid. Akli memakan sauri akid, potongan besar daripada akid. Akid itu keju, susu kering, susu kental, susu kering yang hampir menjadi keju. Keju namanya jubenun. Tapi sebelum jadi jubun, sebelum jadi keju, itu susunya sudah agak kering, itu namanya akid. Jadi Nabi pernah makan akid. Jadi susu itu kan bisa beberapa olahan ya. Keju itu setelah dikasih fermentasi dan sebagainya. Ini susu doang, tapi dikeringin. Nah itu bisa jadi kayak bolu gitu, bisa jadi dipotong-potong, itu namanya akid. Nabi pernah makan susu, makan potongan susu kering yang gede, saur, gede potongannya. Kemudian beliau berwudu. Jadi dahulu Pak, kalau kita habis makan sesuatu yang terkena api, itu batal wudu kita. Jadi kita kalau sekarang kita habis wudu, makan yang digoreng, yang direbus, yang pokoknya yang kena api deh, yang dibakar, wudu kita nggak batal. Tapi dulu di zaman Nabi pernah hukum kalau orang habis makan yang dibakar atau yang kena api, maka batal wudunya. Nah dahulu kata Sayyidina Abu Hurairah, pernah Nabi makan akid, dan akidnya diproses pakai api, dikeringin, digodok sampai jadi kental gitu. Nah itu setelahnya Nabi wudu. Tsumma ra'ahu, kemudian Abu Hurairah pernah melihat Nabi juga akala min katifi syatin, makan daripada bahu kambing. Jadi daging kambing sebelah atas, bahu paha atasan dikit. Tsumma sholla walam yatawaddo. Kemudian Nabi sholat nggak wudhu. Nah ini maksudnya perubahan hukum. Dulu hukumnya batal wudhu ketika makan yang dibakar api. Sekarang sudah tidak batal wudhu. Jadi sudah dihapus hukum tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ternyata masih beberapa lembar. Insyaallah lah. Tetap kita akan lihat. Mungkin nanti malam terakhir sampai jam 12 mungkin juga gitu. Mau menghatamkan kitab terakhir Selasa besok insyaallah Pak, kita hataman terakhir sebelum saya berangkat ke Malaysia hari Rabunya. Jadi kita insyaallah tetap kita akan rencanakan gimana caranya nanti biar hatam insyaallah. Mungkin Ana nanti berikutnya lebih singkat lagi penjelasannya, enggak singkat-singkat amat. Tadi udah lumayan singkat padahal menurut Ana lah, enggak tahu menurut antum ya kan. Yang jelas tapi tetap Allah qadarullah sampai sini. Semoga Allah SWT terima. Allah SWT berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, iman yakin yang kuat, kemudian rezeki yang halal, barokah, kesehatan yang bagus, yang taat untuk taat kepada Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang zuriyah salehah, dan juga Allah SWT wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Rasulullah SAW setiap malam, sampai berjumpa dengan Nabi SAW besok di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.